Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali ketika di saat ini kita boleh berjumpa lagi melalui channel tim multimedia Marturia Geming Bukit Kasih Girian Permai untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan di video kali ini kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan yang akan direnungkan dalam ibadah Jumat Agung. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan Allah, sebab Engkau Allah yang sungguh luar biasa, yang terus mencintai dan mengasihi kami. Engkau Allah yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah rela mati, menderita di kayu salib, dan kami pun boleh dimenangkan dengan keselamatan yang boleh Engkau anugerahkan bagi kami. Di saat ini sekalian kami rindu untuk mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, maka urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga melalui firman Tuhan di saat ini kami yang akan mendengar akan terberkati di dalam Tuhan, dan kami mampu untuk menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan. Bersabdalah Engkau bagi kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Saya akan menuntun kita semua dalam bacaan firman Tuhan di saat ini dengan tema Yesus dikuburkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah bacaan firman Tuhan di saat ini. Marilah kita merenungkan firman Tuhan dengan tema berani bertindak bagi Yesus. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Patutlah kita menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita telah menjalani penghayatan minggu-minggu sengsaranya selama 6 minggu. Tibalah kita pada hari ini, Jumat Agung, untuk memperingati puncak penderitaan dan sengsara Yesus Kristus yang mati disalibkan di Golgota. Perjalanannya sampai ke puncak Golgota adalah perjalanan yang sangat berat, perjalanan Via Dolorosa. Tetapi ia harus melakukan dan menyerahkan diri mati karena dosa manusia. Ia bersama dengan 2 orang penjahat, yang satu di sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Salah seorang di antara mereka selamat karena mengakui kekurangan dirinya sendiri dan mengakui bahwa Yesus Kristus tidak bersalah. Jumat Agung adalah hari kasih sayang sejati bagi orang percaya atau orang Kristen. Kenapa dikatakan hari kasih sayang yang sejati? Karena tidak ada peristiwa yang sehebat, penuh cinta tanpa pamrih, seperti kematiannya bahkan rela mati untuk keselamatan semua umat manusia. Itulah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa sungguh dahsyat, karena sangat sayang kepada kita, pengorbanan yang sempurna atau cinta yang tulus,
bukan perayaan hari kasih sayang seperti Valentine, dijadikan pengingat atau kebiasaan kebudayaan yang kita rayakan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bagaimanakah seharusnya sikap dan perilaku sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, bahkan mendapatkan cinta yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus? Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai ayat 42 menceritakan bagaimana Tuhan Yesus Kristus dikubur. Ada dua orang yang mengambil bagian dalam penguburan ini, yaitu Yusuf orang Arimatea dan Nikodemus. Yusuf Arimatea adalah seorang majelis imam besar dan orang terpandang serta kaya raya. Dan Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi sekaligus duta besar. Mereka berdua mengetahui bahwa Yesus Kristus tidak bersalah, makanya mereka melakukan tindakan yang terpuji dengan berani bertindak dengan tidak peduli resiko yang akan dialami ketika menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus Kristus untuk dikubur. Syukurlah Pilatus meluluskan permohonannya. Jika orang lain bukan Yusuf orang Arimatea yang meminta mayat Yesus Kristus, mungkin saja tidak dikabulkan Pilatus dan mayatnya tetap tergantung di kayu salib. Namun, dua orang ini dipakai Tuhan Allah untuk proses penguburan Yesus Kristus secara terhormat. Ini adalah perwujudan dari rasa simpati atas penderitaan dan kematian Yesus Kristus yang seharusnya tidak dialami. Dengan mempersiapkan penguburan, mencari tempat kubur yang bukan hanya layak, tetapi yang terbaik. Karena tempat kubur itu kosong, belum pernah ada yang dikuburkan di situ. Bahkan membaluri tubuh Yesus Kristus dengan minyak gaharu yang terbaik, yang mahal. Dan jumlahnya yang tidak sedikit, sebab berat 50 kati. Kain yang mengapani Yesus Kristus juga adalah kain terbaik, yakni kain lenan. Hal ini menjelaskan bahwa penguburan Tuhan Yesus Kristus dipersiapkan dengan yang terbaik karena Dia tidak bersalah. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, belajar dari bacaan kita di saat ini, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, yaitu marilah kita sebagai orang percaya menunjukkan keberimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus dalam segala hal. Oleh karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyelamatkan kita, maka apapun situasi, kondisi yang kita alami, baik dalam keadaan sakit, bergumul, mungkin juga diperhadapkan dengan kegagalan, kita dihentar tetaplah untuk menjadikan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Dengan cara tetap ada kasih dan ketaatan yang tanpa pamrih dan tak berkesudahan. Mari kita sebagai orang percaya memakai hari Jumat Agung ini bukan hanya secara seremonial, tetapi terus ada perubahan dalam hidup kita, terjadi pertobatan setiap hari, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kehadiran kita menjadi teladan, bukan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Baik di dalam cara kita berbicara, di dalam kita bersikap, dan di dalam kita menyelesaikan permasalahan hidup, juga di dalam kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam keluarga, serta dalam pelayanan. Demikianlah kiranya kasih kita kepada Yesus Kristus tidak akan pernah luntur walaupun harus menerima berbagai resiko yang menyebabkan penderitaan kita alami di dunia ini yang tak sebanding dengan kemuliaan surgawi yang telah disiapkan bagi orang yang taat dan setia sampai. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perayaan Jumat Agung menyadarkan kita bahwa Tuhan Allah telah mengasihi kita dengan sempurna. Oleh karena itu mari kita merespon kasih Tuhan Allah dengan bersekutu, bersaksi, melayani, dengan berani bertindak bagi kemuliaannya sampai akhir hidup. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus telah memberi teladan dengan keberanian memperjuangkan agar mayat Yesus Kristus dapat mereka kuburkan dengan terhormat, karena mereka tahu Yesus Kristus tidak bersalah.
Kasih Tuhan Allah kepada manusia tidak dapat dibalas selain dengan setia dan taat, percaya serta melakukan setiap kehendak Tuhan. Marilah kita menjadi berkat dan berikanlah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukanlah setiap tindakan ketulusan yang dilengkapi dengan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Maka ia dimuliakan selama kita hidup di dunia. Dan terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Engkau beri bagi kami semua, boleh dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini akan terberkati, akan diubahkan hidup baru di dalam Tuhan, semakin taat dan setia kepada Tuhan, dan kami akan mempraktikkan sikap hidup yang memuliakan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup. Terima kasih ya Tuhan Allah, untuk kesempatan yang Engkau beri ketika kami semua boleh dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kami berdoa, biarlah kiranya Engkau Tuhan terus memakai tim multimedia Marturia Gemim Bukit Kasih Gerian Permai untuk semakin menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan. Inilah kami yang berdoa, ini kami yang bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati demi menyelamatkan kami. Amin.